Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Fauzia dari kelas 12 Farmasi. Saya ingin menjelaskan singkat tentang teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama, ada pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya hayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Yang kedua, struktur teks cerita atau novel sejarah, yaitu yang pertama, pengenalan situasi cerita, yang kedua, pengungkapan peristiwa, ketiga, menuju konflik, keempat, puncak konflik, dan yang kelima, koda. Penjelasannya yang pertama, pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Dan yang terakhir ada koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita, yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Selanjutnya yaitu ciri kebahasaan novel sejarah. Yang A, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. B, banyak yang menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. C, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. D, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. E, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. F, menggunakan banyak dialog. G, menggunakan kata-kata sifat. Selanjutnya, yaitu menyusun novel sejarah. Yang A, menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan penceritaan, dan yang B, menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Yang terakhir yaitu contoh kerangka teks sejarah. Yang pertama ada tema, kedua struktur, ketiga orientasi, keempat rangkaian peristiwa, kelima komplikasi, dan yang keenam resolusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.